Halo teman-teman, kembali lagi di TPS Ngapak Penuh Cerita. Hari ini di video perdana Wayah Dolan, saya memulai perjalanan dari depan Terminal Slawi, salah satu titik ramai di Kabupaten Tegal. Cuacanya cukup adem, pas buat jalan-jalan santai sambil menikmati suasana desa. Rencana hari ini saya akan mengendarai motor menuju ke arah Kalibakung dan Desa Sumbege. Dua tempat ini terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah dan udara yang masih sejuk. Kita akan lihat bagaimana kondisi jalannya, suasananya, dan juga spot-spot menarik yang bisa jadi rekomendasi buat kalian yang mau liburan dekat-dekat sini. Jadi, tetap ikuti perjalanan saya dari awal sampai akhir. Posisi sekarang saya berada di wilayah Patung GPN yang menjadi salah satu ikon Kecamatan Lebak Siu. Di sini suasananya cukup ramai karena posisinya memang di jalur utama penghubung Slawi ke arah Brebes ataupun Purwokerto. Perjalanan terus saya lanjutkan ke arah barat. Jalan agak menurun. Kalau sore lewat sini pasti macet, mengingat ada bubaran dari dua pabrik besar. Dan sekarang saya sudah sampai di pertigaan Yomani. Dari sini kita akan ambil jalur ke arah kiri menuju Kalibakung. Jalur ini cukup populer mengingat jalan ini jalur menuju wisata Guci. Setelah menempuh perjalanan sekitar 6 km dari Yomani, akhirnya saya tiba di pertigaan Kalibakung. Kalau kita ambil ke arah barat atau ke kanan, jalur ini tembus ke flyover Klonengan, Pejagan Brebes, bisa juga ke Purwokerto. Tapi di perjalanan kali ini saya ambil lurus terus ke arah selatan atau Guci. Sekarang saya sudah sampai di daerah Cilirit, dan di depan sana ada patung yang mirip bentuknya kayak patung Merlion Singapura. Makanya warga sekitar sering menyebutnya patung Singapura. Dari sini pertigaan sudah nggak jauh lagi. Nah, di pertigaan ini kita akan berpisah dengan jalur utama menuju Guci atau Jalan Bojong. Kalau ke kiri itu ke arah Guci, tapi kali ini saya ambil ke kanan menuju Desa Sumbege. Jalur ke Sumbege ini mulai menanjak dengan pemandangan hutan dan perbukitan di sisi jalan. Akhirnya kita sampai di spot pertama. Masih masuk wilayah Kalibakung. Suasananya adem banget dan di kejauhan tampak Gunung Slamet berdiri megah. Meski sore ini tertutup kabut, pemandangannya tetap keren dan menenangkan mata.
Nampak juga di bawah ada Sungai Gung yang juga terlihat dari sini. Di tempat ini cukup ramai, banyak orang yang menikmati sore sambil ngopi di pinggir jalan. Ada juga beberapa pedagang yang berjualan, menambah suasana khas tempat singgah di jalur pegunungan. Di samping warung ini terlihat sedang dibangun warung baru. Sepertinya ke depan bakal makin ramai dan jadi tempat favorit buat bersantai. Setelah menikmati suasana di spot pertama Kali Bakung, sekarang saya lanjutkan perjalanan menuju spot kedua. Jalannya mulai menanjak, perlahan dengan pemandangan yang semakin hijau dan udara yang makin sejuk. Tak lama kemudian, kita akan melintasi wilayah Soka Tengah yang sudah masuk ke dalam Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Di sini suasana khas pedesaan pegunungan, banyak pepohonan di pinggir jalan dan udara segar. Sekarang saya hampir tiba di spot kedua. Dari jalan utama kita belok ke kanan, masuk sedikit ke dalam. Patokannya ada bangunan kecil berwarna biru itu ya. Tinggal ikuti saja jalan ini dan nanti langsung sampai ke lokasi. Begitu sampai, pemandangannya benar-benar luar biasa. Dari sini kita bisa melihat wilayah Balapulang dari ketinggian. Terlihat jelas hamparan perkampungan dan sawah yang luas. Kalau cuaca sedang cerah, bahkan dari sini kita bisa melihat sampai ke arah pantai utara Brebes. Udara di sini juga sejuk banget, cocok buat yang suka suasana tenang dengan panorama alam yang terbuka. Spot ini bisa jadi pilihan buat kalian yang mau hunting foto, nongkrong sore, atau sekedar menikmati pemandangan dari atas bukit ini. Kalau di Google Maps itu namanya Jeding Warung Wuni. Teman-teman bisa cari sendiri di Google Maps tempat ini, namanya Jeding Warung Wuni.
saya baru saja meninggalkan spot kedua. Dari sini kita lanjut perjalanan lagi menuju spot terakhir di Desa Sumbaga. Jalannya mulai menanjak sedikit. Lokasinya naik sekitar 85 meter dengan waktu tempuh sekitar 2-3 menit saja. Suasana di sepanjang jalan masih terasa sejuk dan tenang. Dengan pemandangan hijau di kanan dan kiri jalan, semakin ke atas udara semakin segar dan panorama alamnya makin luas kelihatan. Akhirnya kita tiba di spot terakhir. Di sini pemandangannya hampir sama dengan yang ada di Jeding Warung Wuni tadi atau di spot kedua sebelumnya. Hanya saja lokasi ini berada sedikit lebih tinggi, sekitar 85 meter di atas Jeding Warung Wuni. Jadi pemandangannya lebih luas dan udaranya terasa lebih segar. Kelihatan ya, tuh kan yang kayak tempat buat air gitu, apa sih, PTAM itu. Ini tadi kita posisinya di sini nih, tuh saya zoom, pecah banget ini gambarnya. Biasanya menjelang sore banyak orang datang ke sini untuk duduk-duduk santai sambil menikmati suasana. Tapi hari ini terlihat tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa orang saja yang menikmati sore di tempat ini. Suasananya jadi lebih tenang dan damai.
kalau dari sini nih kan kelihatan dari bawah tuh. Cuman ini anak mudanya yang biasanya ini di sini nih pada duduk banyak, tapi ini cuma sedikit. Terakhir saya ke sini tuh rame nih, di sini banyak yang dagang. Tuh. Pemandangan dari bawah juga bagus. Nah, cuman sedikit nih anak muda. Dan disinilah perjalanan kita hari ini berakhir. Dari Selawi, Kalibakung, hingga Sumbaga, semuanya menyimpan keindahan dan cerita tersendiri tentang alam Tegal bagian selatan. Terima kasih sudah ikut menemani perjalanan perdana Wayahe Dolan di channel TPS Ngapak Penuh Cerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan cerita seru di perjalanan berikutnya. Sampai jumpa di Wayahe Dolan selanjutnya.